Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan aku Samara Marwah Rafifah, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, sebelumnya gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke teman-teman, kali ini aku akan mengangkat tema eh, mengangkat tema tentang kecemasan karir. Ya banyak ya teman-teman yang mungkin apalagi yang sudah kuliah itu kayak cemas karirnya apa tuh di masa depan. Nah, dan di sini aku membuat judul atau mengangkat judul yaitu melangkah maju mengatasi kecemasan karir masa depan. Oke teman-teman, sebelumnya pasti kalian-kalian apalagi yang sudah berada di bangku kuliah akan cemas, apa ya karir yang bisa aku dapatkan, kira-kira apa ya karir yang mau aku jalani, kira-kira karir apa ya yang cocok buat aku nih, apalagi buat ini ya, siswa siswa kelas 12, siswa kelas 12 yang mau memilih kuliah itu pasti memikirkan karir apa ya yang bakal aku dapatkan kalau aku kuliah di jurusan ini seperti itu teman-teman. Jadi aku mau memberikan sedikit tips yang mungkin memang sekarang aku di posisi itu, jadi biar berkuranglah kecemasan itu, biar kita fokus aja kuliah dulu. Kalau karir itu apa ya teman-teman, seiring berjalannya waktu akan banyak peluang, peluang karir itu banyak, nggak selalu harus yang jurusan, selesai jurusan, tetapi kita tuh bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu kita tuh di berbagai bidang loh teman-teman, nggak harus sesuai jurusan. BK guru enggak sih teman-teman, sebenarnya aku bisa mengimplementasikannya di masyarakat ya, mungkin menjadi volunteer itu juga bisa gitu. Oke, sebelumnya ini ya teman-teman, aku mau memberikan sedikit pengertian dulu apa sih definisi cemas itu, apa sih penyebabnya kecemasan karir pada saat ini itu, kebanyakan orang tuh penyebabnya apa sih seperti itu. Oke, definisi kecemasan karir sendiri itu ya Allah, yaitu sebuah kondisi seseorang di mana dia itu khawatir, gelisah, takut akan karir di masa depannya, akan apa ya, mendapatkan karir apa sih di masa depan gitu, atau mungkin juga bisa dikatakan ketidak maksudnya maaf, sebagai ketidakmampuan individu ya, jadi individu itu belum mampu memutuskan karir apa sih yang bakal aku jalani besok, karir apa sih yang sebagai tujuan aku itu apa, karir apa gitu, itu juga masih bisa disebut kecemasan karir ya. Jadi ketidakmampuan individu dalam membuat keputusan akan karir yang akan ia jalani di masa depan seperti itu. Terus penyebab-penyebabnya sendiri itu, yang pertama adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan peluang karir. Mungkin sekarang banyak ya lulusan kuliah di mana-mana, lulusan universitas di mana-mana, tetapi memang mungkin sekarang peluang karir sedikit berkurang gitu teman-teman. Jadi bingung, mau daftar di sini juga udah penuh, lowongan kerja juga sedikit yang buka, jadi seperti itu. Jadi ketidakseimbangan antara keduanya. Yang kemudian sekarang kebanyakan orang-orang mencari S1, S2 ya pasti ya, karena mungkin dilihat orang sarjana itu mempunyai ilmu yang lebih, mempunyai pengalaman yang lebih juga. Jadi mungkin apa pekerja apa orang-orang membutuhkan pekerja yang sudah berpengalaman seperti itu, sedangkan kebanyakan sekarang orang yang mungkin kurang mampu dalam melanjutkan studinya di kuliah, mereka kan lulusan SMA saja dan itu juga mencari pekerjaan, tapi lebih sulit tingkatnya dibanding orang yang sudah S1, S2 atau sudah S3 seperti itu. Dan juga terkadang orang itu cemas karena aku udah masuk prodi ini, aku suka prodi ini, ternyata prodi itu peluang karirnya cuma sedikit. Nah itu juga bikin cemas karena dia juga sudah terlanjur masuk ya ke program studi yang dia sukai sebenarnya, tetapi peluang karirnya itu sedikit seperti itu. Dan sekarang pertanyaannya, Kak, bagaimana cara mengatasi? Oh, gimana ya cara mengatasi kecemasan karir yang kita rasakan? Pertama, melakukan yang terbaik saat ini. Ya, kita tuh harus melakukan yang terbaik saat ini. Apa ya? Ya tadi,
berproses itu penting ya teman-teman. Berproses itu penting, jadi lakukan yang terbaik, kasih effort yang terbaik buat proses kalian gitu, karena proses kalian itu yang akan menentukan kesuksesan kalian, bukan cuma untuk jangka pendek tetapi untuk jangka panjang seperti itu. Terus yang kedua, fokus akan tujuan. Benar sekali, kita tuh fokus aja, kita sekarang kuliah ya udah kita fokus dulu kuliah kita. Masalah karir itu seperti yang aku bilang tadi ya, seiring berjalannya waktu karir itu akan bermunculan teman-teman, nggak harus yang sesuai dengan program jurusan kita, program studi kita maksudnya. Kita tuh bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu kita tuh di mana aja. Seorang BK bekerja di kelurahan sama itu juga bisa teman-teman, kita bisa mengimplementasikan di mana aja gitu ya. Terus yang ketiga, menyampaikan keluh kesah. Nah, kalau kita itu cemas akan karir yang bakal kita hadapi, apa bakal kita jalani, itu mungkin kita bisa menyampaikan kisah kita kepada orang yang sudah berpengalaman. Mungkin kalau sebagai anak mahasiswa ya, ke kakak tingkat yang sudah lulus, kita tanya, eh, kak gimana ya cara mengatasi dulu kakak itu cemas akan karir, terus gimana perjalanan karir kakak. Nah, kalau misalkan kita bertanya dengan orang yang sudah berpengalaman, dia itu akan benar-benar memberikan cerita yang real, dan dia juga akan memberikan motivasi gitu kepada kita, dan kita akan tergugah untuk lebih semangat lagi dalam belajar, dalam mengejar semuanya, dan berkurang kecemasan itu tuh akan berkurang seperti itu. Terus yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan baru. Aku yakin kok teman-teman tuh sebenarnya banyak ya keterampilan, mungkin dia bekerja maaf, kuliah di teknik tapi dia itu pandai berjualan. Nah, jadi nggak harus apa ya, benar-benar fokus sama eh, kelebihan dia di teknik, misalkan dia juga kok bisa menyambi berjualan, jadi dia mengembangkan keterampilan barunya dia yang mungkin bisa menjadi penyelamat di karirnya dia seperti itu. Jadi kecemasan karir itu merupakan hal yang wajar ya teman-teman, apalagi dialami oleh remaja-remaja yang usianya udah 20 tahun ke atas lah, karena bentar lagi lulus, habis lulus mau ngapain ya kayak gitu. Tapi kita tidak boleh membiarkan kecemasan itu, karena akan itu sebagai, kayaknya akan mengganggu banget ya teman-teman untuk berjalannya proses kita kuliah kita. Sekarang kita jalanin dulu sebagaimana arusnya kita kuliah. Oke, kuliah, kita kuliah dulu, jangan cemas-cemas gimana karir. Karir itu apa ya, bakal ada kok teman, yakin bakal ada karir itu kalau kita sudah berusaha berproses dengan sesungguhnya, dengan effort yang benar-benar yang sungguh-sungguh seperti itu. Jadi buat kalian yang masih cemas akan karir masa depan, nggak usah cemas, lakukan aja yang terbaik sekarang, karena proses kalian, aksi kalian yang terbaik sekarang itu yang akan menentukan karir kalian ke depannya. Bukan kecemasan kalian yang akan menentukan, tetapi proses apa yang sudah kalian lakukan sekarang itu yang akan menentukan karir kalian. Begitu teman-teman, mungkin itu ya tips dari aku. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan silahkan aja kalian chat di kolom komentar ya, ini kak juga bisa menjadi tips, ini kak juga bisa menjadi tips, itu boleh banget. Dan kalau yang masih mau bertanya akan hal ini, akan keresahan kalian, keluh kesah kalian tentang hal ini, boleh juga ditanyakan ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari topik kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Have a nice day all. Oke, selamat mencoba ya bagi kaum-kaum pencemas karir.